Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin dan hadirah ikhwati iman fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak karunia, masih memberikan kita banyak nikmat, dan nikmat pertama yang sedang kita rasakan adalah nikmat hidup, nikmat yang dengannya menjadikan kita mampu menghadirkan diri-diri kita di tempat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini Allah jadikan pemudah kita mendapatkan ridha dan inayahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan manusia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari, malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 587. Silahkan yang bawa kitabnya dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Talhah bin Abdillah bin Auf radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfa bin Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin faqara'a fatihatal kitabi faqala liya'lamu annaha sunnatun. Rawahu al-Bukhari. Dari Talhah bin Abdullah bin Auf berkata, aku pernah sholat jenazah di belakang Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abil Muttalib, sahabat yang wafat di tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhuma, di mana dia membaca Al-Fatihah, kemudian setelah selesai salat berkatalah dia agar mereka tahu bahwa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke pembahasan hadis ini, bagi Anda yang membawa terjemahan yang biasa ditulis, ya, yaitu terjemahan yang versi Bandung itu, apa namanya? Risalah, ya. Ini ada kesalahan, ya. Karena ini juga sebenarnya kesalahan ini berawal dari penukilan. Karena sebenarnya Talhah bin Abdullah ini bukan sahabat. Beliau ini seorang tabi'in. Ya. Tabi'in kalangan pertengahan yang biasa dikenal dengan Abu Abdullah. Dia hidup di Madinah. Ya. Jadi yang sahabat ini adalah Abbasnya. Ya, jadi mestinya kalau saya merujuk kepada teks asal di dalam kitab Sahih Bukhari, karena hadis ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berasal dari kitab Sahih Bukhari, ya, Rawahu Al-Bukhari. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini terdapat di nomor 1249.
Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1249, ini ada di juz yang kelima, halaman 108. Teks asalnya adalah An Talha bin Abdullah bin Auf qala. Jadi di teks asal itu enggak ada tulisan radhiyallahu anhu kalau di teks asalnya. Shallaitu khalfa Ibni Abbasin baru radhiyallahu anhuma. Nah, baru jadi radhiyallahu anhunya itu diletakkan sesudah penyebutan sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Imam Bukhari menuliskannya radhiyallahu anhuma. Ridha Allah ditetapkan untuk keduanya, bukan hanya kepadanya, tapi keduanya. Kenapa? Karena bapaknya Abdullah ini adalah sahabat Abbas, juga sahabat ya. Jadi dua-duanya disebutkan radhiyallahu anhuma. Kayak misalkan kita menyebut an Aisyata ibni Abi Bakar As-Siddiq, maka menyebutkannya radhiyallahu anhuma. Jadi kepada keduanya. Jadi saudara dan saudari ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada kitab Sahih Bukhari nomor 1249, terjemahan Gemari salah ke sini, ya, bisa jadi tidak salah, ya. Tapi kalau kemungkinan salahnya karena nukilannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ulama sekaliber Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Imam Bukhari saja bisa jadi salah kutip ya. Nah, ini menunjukkan kemanusiaannya beliau. Sebagai manusia bisa saja salah, bisa saja lupa ya. Nah, jadi ini yang perlu dikoreksi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan hadis nomor 587 kitab Bulughul Maram ini. Nah, saudara dan saudara ikhwan fillah rahimakumullah, jadi hadis ini disandarkan kepada Imam Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih hadis nomor 1249. Hadis ini pun saudara dan saudari, di samping ditakhrij oleh Imam Bukhari, juga ditulis oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab hadisnya Sunanul Kubra. Di dalam kitab Sunanul Kubra, Imam Al-Baihaqi menuliskan hadis ini dan juga mengulanginya. Beliau mengulangi di dalam kitab keduanya, yaitu Ma'rifatus Sunan wal Azar. Ini juga ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengutip hadis ini dengan melalui jalur tabi'in, bukan lagi Talha ya, tapi dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Abi Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id ini adalah juga seorang tabi'in yang wafat di kota Madinah tahun 123 Hijriah. Nah, melalui jalur Sa'id bin Abi Sa'id ini, beliau menyaksikan bahwa ketika sholat di belakang Abdullah bin Abbas, ya, saat mensolati jenazah, Ibnu Abbas ini yajharu bi Fatihatil Kitab. Ada tambahan, sahabat Abdullah bin Abbas ini mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya. Sebab kalau merujuk pada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Bulughul Maram ini, yang beliau kutip dari kitab Sahih Bukhari, tidak ada keterangan mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Tetapi di dalam Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi dan kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar yang juga ditulis oleh beliau, kalau melalui jalur sanad Sa'id bin Abi Sa'id, hadisnya atau riwayatnya di sana menjelaskan bahwa
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mensolati jenazah, beliau membaca Al-Fatihah dengan jahar. Ini perbedaannya antara matan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, karena tadi merujuk pada nomor 1249 Sahih Bukhari, di sana tidak disebutkan dijaharkan, tetapi di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, baik Sunanul Kubra maupun Ma'rifatus Sunan wal Athar, di sana ada tambahan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Nah, setelah itu ya, beliau menegurnya, ya, kenapa Al-Fatihah dikeraskan? Ibnu Abbas menjawab, innama fa'altu, saya melakukan itu, maksudnya membaca Al-Fatihah dengan keras, lita'lamu, agar kalian semua yang jadi makmum menjadi tahu bahwasanya annaha sunnatun, sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah sunnah. Nah, saudara dan saudari, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, keterangan sejenis ini, ya, seperti yang diriwayatkan di dalam kitab Sunanul Kubra Al-Baihaqi, juga bisa ditemukan di dalam kitab lain, yaitu kitab Al-Mustadrak ala Sahihainnya Imam Al-Hakim. Jadi dalam Al-Baihaqi, di dalam hadis riwayat Al-Hakim, itu kalimatnya sama, yaitu bahwasanya Abdullah bin Abbas ini tidak hanya sekedar membaca Al-Fatihah, tetapi Al-Fatihah juga dijaharkan ketika mensolati jenazah. Ya. Dan menurut Imam Al-Hakim, hadis ini juga sahih. Hada hadithun sahihun ala syarti Muslim. Ini adalah hadis yang sahih menurut komentar Imam Al-Hakim. Wa qad ajma'u ala anna qawla sahabi sunnatun. Dan sungguh telah menjadi ijma, kesepakatan di kalangan perkataan sahabat bahwasannya membaca Al-Fatihah itu adalah sunnah yang mesti dilakukan saat mensolati jenazah ini. Nah, saudara dan saudari iman fillah rahimakumullah, sementara itu ya, di dalam tambahan riwayat Imam An-Nasai, ya, jadi tadi Al-Baihaqi, kemudian Imam Al-Hakim sama teksnya mengeraskan Al-Fatihah. Di dalam riwayat Imam Al-Hakim, Imam An-Nasai di dalam kitabnya As-Sunan, hadis nomor 1961, dan ini juga sama dari jalur, yaitu dari sanad Talhah bin Abdullah. Di sana disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas ini tidak hanya membaca Al-Fatihah, tetapi juga menambahi dengan bacaan sebuah surat. Cuman tidak disebutkan surat apanya begitu. Jadi dalam keterangan Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Ibni Abbas ala janazatin faqara bi Fatihatil kitab wa suratin wa jahara hatta asma'ana." Jadi ternyata sahabat Abdullah bin Abbas ini pernah membaca Al-Fatihah dan surat, dan keduanya dikeraskan. Ya, dikeraskan sampai asma'ana. Kami semua yang di belakang ini mendengar. Jadi tidak hanya kalau sirkan, bisa jadi yang mendengar orang paling terdekat ya, dengan bentuk gerakan mulut, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketahuan sedang membaca itu dari gerakan lihyatuhu taharrokat. Dagunya, janggutnya itu kelihatan bergerak-gerak. Jadi dia membacanya tidak dalam hati diem begitu, tetapi membacanya ada refleksi gerakannya. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah ketika imam di dalam salat fardu begitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikut membaca. Dan membacanya, kalau Abu Hurairah pernah mengatakan, Iqra fi nafsika, bacalah di dalam dirimu. Tetapi dilihat dari hadis yang lain, Rasulullah sambil menggerakkan. Jadi yang menjadi rukun di dalam membaca Al-Fatihah di dalam sholat fardu itu adalah rukunnya disirkan. Yang dimaksud sir ini adalah ada gerakan bibir kita.
Jadi bukan diem saja. Bismillah, tapi mulut kita diem. Tidak. Tapi ada. Jadi ada gerakannya begitu, saudara dan saudari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, saya lanjutkan kepada penjelasan ini. Nah, di dalam keterangan Imam An-Nasai, Abdullah bin Abbas ketika ditegur oleh Talhah bin Abdullah tabi'in tadi, dia mengatakan faqala sunnatun wa haqqun. Dia menambahkan kata, ini adalah sunnah dan hak. Hak itu adalah keharusan. Nah, ini saudara dan saudari ikhwan fillah rahimakumullah, gambaran tentang hadis nomor 587 yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari mukharij hadis Imam Bukhari, yang ternyata hadis ini tidak hanya datang melalui Bukhari saja, tetapi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Sahihain, dan juga oleh Imam An-Nasai. Nah, dilihat dari jalurnya, jalur ini datang dari dua tabi'in, ada yang melalui Sa'id bin Abi Sa'id, ini yang kemudian menjelaskan adanya pengerasan baca Al-Fatihah, dan jalur yang kedua, dan ini yang ditulis dan menjadi referensi di dalam kitab Bulughul Maram ini, adalah dari jalur Talhah bin Abdullah, di mana Talhah bin Abdullah menurut Imam An-Nasai tidak hanya membaca Al-Fatihah, tetapi juga membaca surat dan dijaharkan. Tetapi kalau menurut catatan Imam Bukhari, hanya Al-Fatihah saja dan tidak ada keterangan menjaharkan. Nah, ini gambaran hadis nomor 587 ini. Nah, atas gambaran ini saya ingin menjelaskan beberapa makna ya, atau kandungan makna yang terdapat di dalam hadis ini. Untuk itu saya mengutip satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Ismail As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, juz yang ketiga halaman 116. Beliau menyebutkan beberapa hal tentang hadis ini. Ya. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil ala wujubi qiraatil Fatihah fi salatil janazah. Begitu kata Imam As-Sun'ani. Hadis ini menjadi dalil bahwa membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah adalah hukumnya sama sebagaimana membaca Al-Fatihah pada salat fardu. Jadi artinya kan kalau dalam salat fardu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, berarti satu rakaat tidak dihitung. Ya. Makanya kalau masbuk, kita tidak bisa membaca Al-Fatihah, lebih bagus menambahkan rakaat satu lagi karena Al-Fatihah. Tapi kalau kita mampu membaca Al-Fatihah, kita bisa mencukupinya. Begitu. Karena membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Kalau membaca surat, itu tidak rukun. Jadi ada prioritas. Ya. Jadi mana yang harus dibaca dahulu? Nah, saudara dan saudari, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini makna yang pertama, ya. Jadi salat jenazah dengan demikian tidak sah jika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian ya, seperti penjelasan sebelumnya di hadis nomor 586, membaca Al-Fatihah itu seperti yang dijelaskan oleh beberapa riwayat Ibnu Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannif, beliau mengatakan ada dua keterangan tentang membaca Al-Fatihah. Yang pertama adalah keterangan bahwa Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab itu dibaca di takbir pertama, karena salat jenazah kan ada 4 takbir. Takbir pertama. Ini keterangan pertama adalah membaca Al-Fatihah. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan membaca sholawat. Ini keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua adalah takbir pertama membaca Al-Fatihah, di takbir kedua baru membaca sholawat. Seperti kemarin ada saudara kita yang bertanya, dulu guru-guru kita mengajarkan itu. Saya sampaikan memang ada keterangannya seperti itu. Ya.
bahwa ada pilihan. Namun kalau kita mengkaitkan kedua pilihan ini, wabil khusus kita menggunakan standar yang kedua, yaitu di takbir pertama Al-Fatihah, di takbir kedua salawat, maka yang idealnya adalah kita menambahkan seperti yang diterangkan oleh Imam An-Nasai, yaitu tidak hanya Al-Fatihah, tambahin surat. Jadi jangan kaget saudara dan saudari, jika misalkan suatu hari Anda mensolati jenazah, lalu itu dijaharkan. Karena memang kebanyakannya kan selama ini kita menyaksikan orang sholat jenazah kan diam-diam saja ya. Padahal kalau kebanyakan yang diam, banyak yang tidak pernah sholat jenazah, jadi bingung, ini bacaan apa? Begitu. Nah kalau kita lihat audiensnya, atau kita melihat beberapa dari yang mensolatinya adalah orang-orang yang awam, dalam pengertian ditanya, ibu, bapak, tolong bantu sholat jenazah. Aduh, apa ya bacaannya? Nah, maka kita tunjuk imam yang mengkeraskan. Ya. Nah, tinggal pilihannya tadi. Pilihan yang pertama, takbir pertama, itu bisa cukup membaca Al-Fatihah dan sholawat, atau bisa jadi takbir pertama Al-Fatihah saja, kalau tambahan Imam An-Nasai plus surat, baru di takbir kedua adalah sholawat. Nah ini saudara dan saudari ikhwan fillah rahimakumullah. Nah tentang masalah ini ya, tentang masalah pembacaan kaifiat ini memang tidak disebutkan adanya satu ijma. Mesti yang mana begitu? Ya. Sebab apa? Sebab perbedaan keterangan yang menjadi dasar adanya sebuah hujah atau sebuah argumentasi itu tidak bisa dibatasi pada satu sandaran. Kalau orang misalkan menyandarkan kepada keterangan Imam Bukhari saja, lalu dia menafikan keterangan Imam Nasai, juga tidak boleh. Sebaliknya kita menyandarkan keterangan Imam Nasai lalu menafikan keterangan Bukhari juga tidak boleh. Ya. Apalagi misalkan di dalam keterangan-keterangan yang kita baca ini, baik di dalam kitab Bulughul Maram ini dari hadis yang kemarin, kan sebenarnya kedudukan pembacaan Al-Fatihah, salawat itu kan tidak didetailkan karena itu tidak disebutkan di dalam kitab yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini. Karena itu adanya di kitabnya Ibnu Syaibah, Musnad Ibnu Syaibah, begitu. Karena yang kita tahu kan ya, saudara dan saudari, pentakhrij hadis itu tidak hanya Bukhari saja, tidak hanya Muslim saja, tetapi ada juga Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Kemudian ada Ashabus Sunan, ada Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Ada kitab Musnad, Musnad Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ada beberapa musannif, musannif Ibnu Syaibah, musannif Ibnu Razak, musannif ada lagi Abu Ya'la kalau tidak salah. Ada Musnad Asy-Syihabi juga ada beberapa pentakhrij yang semuanya ini juga kalau kita gabungkan dengan beberapa pentakhrij lain, ada Ad-Daruqutni, ada At-Tabrani, ada Al-Baihaqi, memang banyak. Dan itulah sebabnya saudara dan saudari, salah satu yang perlu kita pahami bahwa salah satu problem atau fitnah yang timbul di masyarakat muslim hari ini adalah keterbatasan memahami atau menggunakan referensi hadis. Sehingga ketika misalkan kita cenderung pada sebuah referensi saja, menafikan referensi lain, itu yang seringkali menimbulkan perbedaan. Seperti yang saya sampaikan di sini, kan, kalau merujuk kepada Imam Bukhari saja, Al-Fatihah doang, tidak ada kata jahar. Tidak ada keterangan tambahan surat begitu. Tapi kalau kita lihat Al-Baihaqi, kita lihat keterangan Imam An-Nasai, kita keterangan Imam Al-Hakim, ternyata ada tambahan-tambahan. Nah, itulah sebabnya saya ingin menegaskan bahwa di dalam penetapan hujah, kita memang di sini saya tidak menemukan satu ijma, satu keputusan bersama para ulama harus begini sholat jenazah. Ya, kenapa? Karena memang kan perjalanan waktunya juga beda-beda. Kalau sekarang misalkan kalau kita tanya saja,
ulama-ulama yang di Indonesia tanya, sholat jenazah itu kayak apa sih takbirnya? Tentu kita tidak membahas kalau takbir 5 ya. Kalau karena teman sudah kita bahas, ada juga yang takbir 5. Imam As-Sun'ani mengatakan itu biasanya madhabnya Al-Hadawiyah, madhab pengikut Ahlul Bait. Tetapi kalau yang Sunni secara keseluruhan itu lebih mensepakati 4 takbir. Kenapa? Karena 4 takbir itu sudah ditetapkan, diijmakan itu dari zaman sahabat, yaitu khususnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab menetapkan sholat jenazah cukuplah 4 takbir. Alasannya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak mensolati jenazahnya Raja Najasyi sampai meninggal dunia, beliau tidak pernah melakukan lagi sholat jenazah dengan 5 takbir. Tetapi faktanya sahabat Ali bin Abi Thalib lebih suka bertakbir 5 kali. Jenazah beliau juga ditakbiri 5 kali oleh putranya Hasan. Dan juga ketika sahabat Ali mensolati jenazah istrinya, yaitu Fatimah binti Muhammad pun menggunakan 5 takbir. Nah, kembali, kalau kita bicara dalam konteks pemahaman yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia adalah menyebutkannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan Ahlul Bait, walaupun juga sudah ada beberapa di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai Ahlul Bait ya. Ada yang namanya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi misalkan. Kemudian ada juga yang kemarin ribut di Sampang, kemudian sebelumnya juga di daerah Jawa Timur begitu. Itu mencerminkan bahwasanya memang sekarang sudah mulai terjadi pengkayaan pemahaman. Terlebih lagi bagi Indonesia yang masyarakat Indonesia yang kritis, sekarang ini pamor Sunni itu memang agak kurang. Kenapa? Karena image-nya Sunni itu kurang hebat. Buktinya negara Saudi dibawa ke keterpengaruhan sama Amerika kuat. Tapi kalau Syiah image-nya hebat karena sekarang Iran sudah bisa menciptakan nuklir dan sudah berani mengkonfrontasi Amerika, nantangin Amerika ya, dengan minyaknya dan lain sebagainya. Ini yang menimbulkan akhirnya banyak sebagian masyarakat Indonesia, Sunni mah melempem kalau orang Jawa bilang begitu ya. Kurang struggle gitu, kurang kuat kalau menyampaikan perjuangannya. Walaupun sebenarnya di Iran juga tidak semuanya Syiah begitu saudara dan saudari. Nah, kembali ke masalah, jadi memang tidak ada kesepakatan di kalangan ulama hari ini menetapkan. Namun seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau Anda mengikuti kajian ini, maka saya pribadi lebih ittiba kepada apa yang diismakan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena perkataan sahabat Ali sendiri mengatakan ketika takbir 5 kali itu ada spesialisasi. Kenapa? Karena yang disolati adalah ahlu Badar, ahli yang meninggal dunia pada saat perang Badar. Jadi memang ada keistimewaan tersendiri salat jenazah menggunakan 5 takbir. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengatakan, jika kalian suatu hari nanti makmum sama orang yang mensolati jenazah, lalu dia takbir kelima, Anda diam saja. Lalu begitu dia salam, Anda ikutin salam. Nah, ini gambaran dari dinamika pemahaman yang ada di kalangan fuqaha kita ya. Dan tentunya inilah yang mestinya menjadi pengkaya kita di dalam memahami agama ini. Jadi jangan sekali-kali kita menyempitkan diri pada satu versi, ya. Terkali kita memang tahunya itu, ya. Tapi kalau kita tahunya cuma itu, ya jangan so tahu begitu. Oh, nggak ada yang begitu, ya. Nggak boleh juga, karena khawatir ternyata ada juga keterangan yang lain yang tidak kita sempat pelajari. Nah, saudara dan saudari Ikhwan Fillah rahimakumullah. Jadi kembali ke permasalahan ini, bahwa hadis ini merupakan dalil atas wajibnya membaca Al-Fatihah. Dan kedua, masalah pembacaan Al-Fatihah ini ada dua keterangan ya tentang Al-Fatihah di takbir pertama dengan Fatihah saja dan sholawat. Ada yang menunjukkan Fatihah dengan surat ya. Namun suratnya tidak disebutkan surat apa secara khusus begitu. Apakah surat Al-Baqarah begitu ya. Tapi kalau Al-Baqarah kelamaan kayaknya ya. Makmumnya pada gelisah karena sudah nggak tahan, pengen mengantarkan jenazah begitu. Nah, saudara dan saudari wanita rahimakumullah. Nah, ini gambaran tentang hadis ini.
Kemudian poin berikutnya ya, kalau tadi poin kedua tentang disposisi Fatihah seperti apa, maka poin yang ketiga, hadis ini merupakan takkid atau penguat akan kesohihan atau akan kehujahan hadis yang disandarkan kepada Imam Syafi'i yang sebelumnya disebutkan sebagai hadis yang lemah ya. Sebagaimana kutipan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada hadis sebelumnya, yaitu nomor 86 ya, kalau tidak salah. Itu di sana Anda baca kitabnya, itu disandarkan kepada Imam Syafi'i dan disebut sebagai hadis yang lemah. Jadi hadis ini saudara dan saudari, dengan adanya hadis ini, maka status hadis yang ditakhrij oleh Imam Syafi'i bukan lemah, tapi paling tidak naik statusnya menjadi hasan li ghairihi, yaitu menjadi bagus karena adanya keterangan hadis yang lainnya. Nah, ikhwati iman fillah rahimakumullah, ini makna yang terkandung di dalam hadis nomor 587 ya. Mudah-mudahan ini menambahkan kemudahan bagi kita ya, dan mendorong kita untuk senantiasa bisa mengambil manfaat dari setiap kematian. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita bisa ambil dari seorang yang meninggal jenazah adalah kebaikan dari sholat jenazah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menstimulasi kita, mendorong kita untuk mau sholat jenazah. Karena satu sholat jenazah itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Ya. Kalau kita suruh nyari gunung Uhud di Indonesia nggak ketemu, ya. Adanya di Mekah sana begitu. Jadi mudah-mudahan kita termotivasi setiap mendengar kematian yang kita kenal itu untuk menjadi lahan kebaikan kita, yaitu mensolatkannya. Terlebih lagi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebelumnya, tidaklah seorang jenazah disolati oleh 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, kecuali doa-doa mereka menjadi syafaat atau pemudah kemakbulan bagi harapan dan keinginannya si jenazah itu sendiri. Dengan demikian memang banyaknya orang yang hadir dalam kematian itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa itu pasti orang soleh, juga tidak saudara ya. Karena biasanya tergantung publisitas saja begitu ya. Kalau orangnya terkenal bisa jadi semua orang datang begitu ya. Karena merasa ikut tenar akhirnya. Apalagi kalau meninggalnya di blow up oleh televisi. Itu lain hal. Tapi kalau nggak dikenal, boro-boro ya saudara. Boro-boro mau datang. Siapa yang meninggal? Oh, saya juga nggak kenal begitu ya. Kecuali yang kenal. Nah saudara dan saudari, Iwan Billah Rahmatullah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis nomor 588. Kita maksimalkan waktu karena isya kita terbatas saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal salji wal barodi. Biasanya kalau kita sampai wa akrim nujulahu wa wasi madholahu ya. Mudah-mudahan setelah ini Anda bisa mempraktekannya, menghafalkan hadis ini ya. Wa salji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadhu minad danasi. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Rawahu Muslim. Dari sahabat Auf bin Malik ya, sahabat yang biasa dipanggil Abu Abdurrahman, sahabat yang lama menetap di kota Syam, wafat tahun 73 Hijriah. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah.
Fahafitu min du'ahi, dan maka aku pun hafal doa yang beliau ucapkan. Apa doanya? Allahumma gfirlahu, wahai Allah, ampunilah dia. Warhamhu, kasihanilah dia. Wa'afihi, lindungilah dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah ya Allah tempat kembalinya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah ya Allah kuburannya. Wagsilhu, mandikanlah dia ya Allah bil ma'i, dengan air. Wasalji, dengan es atau air dingin. Wal barodi, air yang sejuk atau air embun. Wanakihi, dan bersihkanlah dia ya Allah minal khotoya, dari segala kesalahan. Kama yunaqas saubul abyadu, seperti dibersihkannya baju yang putih minad danasi, dari kotoran-kotoran. Wa abdilhu daran, ya Allah, gantilah untuknya sebuah rumah. Khairan, yang lebih baik min darihi, dari rumahnya. Wa ahlan, gantilah keluarganya ya Allah dengan keluarga khairan min ahlihi, yang lebih baik dari keluarga yang di dunianya. Wa adkhilhu, dan masukkanlah dia ya Allah al-jannata, ke surga. Waqihi, jagalah dia ya Allah fitnatal qabri, dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Wa adzaban nari, dan siksaan neraka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya As-Sahih, hadis nomor 1600. Hanya saja kalau kita merujuk kepada kitab asalnya, kitab Sahih Muslim nomor 1600, ini ada kata yang terlewatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, karena ada tambahan di sana setelah menyebutkan wa ahlan khairan min ahlihi, itu ada tambahan wa zaujan khairan min zaujihi. Jadi ini ada kata yang terlewat, saudara ya. Wa zaujan, dan pasangannya, gantikanlah pasangannya. Ini sesudah lapat wa ahlan khairan min ahlihi. Ya. Setelah keluarga, disebutkan wa zaujan khairan min zaujihi, yang berarti wahai Allah, gantikanlah untuknya pasangan yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Jadi kalau waktu meninggal dunia belum nikah ya, ini doanya nggak kena yang jauzan ini, karena dia nggak punya pasangan di dunia kan, belum punya pasangan. Kayak yang sekarang meninggal siapa itu namanya? Ya. Siapa saudari? Wah, ada yang tahu ya, ada penggemarnya. Ya. Jadi kalau dia belum nikah, berarti makanya kasihan kalau orang meninggal ini belum nikah. Nanti dia nggak punya experience tentang pasangan yang di dunianya gimana di akhirat. Orang dia nggak punya, dulu pasangan saya lebih baik atau tidak baik ya. Jadi dia nggak nikmatnya jadi berbeda. Gitu. Nah saudara dan saudara Iwan billah rahimakumullah, ini doa menurut Imam Muslim ini lengkapnya seperti itu. Sehingga ketika sahabat Auf ya, bin Malik radhiyallahu anhu mendengar doa itu, beliau sampai berkata demikian. Hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Sampai saya pengen seandainya sayalah yang jadi mayit ya. Kalau doanya indah begini saudara ya. Kalau kita dengar doa ini kayaknya jangankan kebayang jadi mayit ya.
Yang nyolatin saja, oh ini panjang banget. Yang kepikir, oh, ini doanya panjang banget begitu. Tapi kalau sahabat dengar doa yang indah ini, Anda bisa bayangkan, kan luaskanlah kuburannya. Anda sampai ada kalimat, gantilah rumahnya lebih baik dari rumahnya. Seenak-enaknya rumah di dunia masih melelahkan, saudara. Karena kita harus nyapuin, harus bersihin ya. Semakin besar rumah kita di dunia, semakin berat di ongkos. Ya. Tapi kalau rumah di akhirat, alhamdulillah Anda nggak perlu capek. Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, rumah bangunan paling kecil yang Allah sediakan bagi ahli surga paling rendah. Rumah paling kecil, ahli surga paling rendah. Itu seluas dari Sana'a di kota Yaman yang sekarang lagi bergejolak sampai Syam. Syam itu Syria. Jadi melewati negara Yaman, Saudi Arabia, sampai Syam. Itu rumah paling kecil. Saya sih nggak kebayang saudara itu antara jalan kakinya aja nggak cukup 1 minggu tuh. Dari ujung halaman depan ke belakang nggak bisa 1 minggu, saudara. Kalau ukuran dunia ya. Kalau ukuran akhirat mah cepat, saudara. Karena Anda bisa melebihi perjalanannya. Pengen secepat buruk, tinggal minta sama Allah. Ya Allah, sering belakang. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya belum sampai ke sana ya. Doain saja. Nanti kalau sampai kita kabar-kabaran ya. Tapi yang jelas kita nggak bisa SMS-an. Karena teknologinya pasti lebih canggih dari SMS yang kita aja ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, semakin di dunia, semakin besar rumah kita, semakin menakutkan. Karena biayanya semakin besar. Apalagi kalau, mohon maaf, anak cuma 1, rumahnya gede begitu, atau anak 2, sudah keluar sekolah semua, tinggal sendirian di rumah, sepi sekali. Ya. Mau ke depan, langlong, bengong kan, akhirnya yang dinyalain semua TV dinyalain, TV sana nyalain semua, biar kedengaran ramenya. Karena kebayang, tapi insya Allah di akhirat rumah segitu mah terlalu sempit, saudara. Karena Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan, ahli surga paling rendah itu Allah siapkan rumah yang kecil, yaitu seluas dari kota Yaman, negeri Sana'a di kota Sana'a di negeri Yaman sampai di Syam, negara Syria. Itu rumah kecil kita. Ya Allah, walaupun jadi ahli surga paling rendah nggak apa-apa ya. Benar nggak? Apalagi kita yang belum punya rumah nih ya. Kalau makanya betul, sahabat Auf ini mendengar doa ini, seandainya aku yang jadi mayit. Kalau kita mau nggak kepikir begitu ya. Yang kepikir ini doa panjang banget. Orang biasanya juga sampai Allah maghfir lahu warhamu wa afi wa qwanu wa aqim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Sampai situ aja kayaknya udah berat banget bacanya. Ya. Bahkan banyak juga yang lupa ya. Makanya setiap kali salat jenazah orang pada bingung siapa yang jadi imam begitu. Karena bingung di salat jenazah kayak apa, bingung takbirnya berapa begitu. Karena salat-salat yang tidak didawamkan oleh kita kan sering kali membingungkan kita ya. Sama dengan salat gerhana begitu. Ini berapa rakaat begitu? Gimana rukunya? Ternyata 1 rakaat ada 2 kali ruku. Bingung juga. Makanya bagi sebagian orang ini salat yang aneh. Nah, saudara dan saudara iman billah rahimakumullah, Imam Muslim kemudian mengulang hadis ini ya, di nomor 1601 ya, dengan tambahan yaitu tadi, fatamannaitu an law kuntu anal mayyit li du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal mayyit. Betapa inginnya seandainya aku inilah yang menjadi mayat karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa Rasulullah insyaallah makbul jika yang disolati adalah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang munafik, kemarin kita bahas ya. Jadi doa Rasulullah pun tidak jaminan pasti dimakbul. Karena Rasulullah pernah ditegur, kok kenapa mau menyolatin jenazahnya Abdullah bin Ubay, ya, tokoh munafik. Tapi itu sebagai pelajaran bahwa walaupun Rasulullah tidak sepakat dengan kemunafikannya, tapi tidak berarti secara hubungan sosial kita memperlihatkan kebenciannya. Terlebih lagi sesudah matinya. Jangan misalkan kita kenal dengan orang itu, kita benci banget dengan dia. Sudah meninggal dunia, biarin aja.
syukurin. Malah bukan begitu. Justru nggak masalah kita datang. Karena yang menjadi sasaran takziah kita bukan jenazahnya. Jenazah itu dengan sholat dan mengantarkannya kita dapat pahala. Tapi menghibur keluarganya yang solih itu juga ada pahala. Jadi di sana saudara, walaupun kita tidak sepakat dengan orangnya begitu. Karena mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya itu menjadi bertambah kebaikannya. Wabil khusus jika keluarga yang ditinggalkannya adalah orang-orang yang solih yang kita tahu kesolihannya. Nah, saudara dan saudari wantillah rahimakumullah, tentang hadis ini Imam As-San'ani menjelaskan beberapa hal ya dalam kitab Subulus Salam. Yang pertama, hadis ini menjelaskan ada dua kemungkinan makna yang terkandung dari lafaz fahafidtu min du'aihi. Maka aku hafal doanya. Ya. Jadi kemungkinan yang pertama, sahabat Auf bin Malik ini hafal karena Rasulullah menjaharkannya. Kemungkinan. Kalau bahasa Imam Ismail As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, payuhmalu. Ya. Kemungkinan yang pertama, yang menjadi sebab kenapa Auf bin Malik ini hafal karena Rasulullah menjaharkannya. Kemungkinan yang kedua adalah karena sahabat Auf bin Malik intens mengikuti sholat-sholat jenazah dan menanyakan doa-doanya. Jadi setiap sholat Rasulullah baca doa apa? Ajarkan begitu. Jadi fuqaha menilai, salah satunya adalah Imam As-San'ani menilai bahwa pengertian itu bisa jadi karena Rasulullah menjaharkan, bisa juga karena Rasulullah menceritakan. Jadi setelah sholat Rasulullah doanya apa? Nih, atau sebelum sholat Rasulullah mengajarkan, inilah doanya yang kita baca. Karena seringnya dia bertanya, karena ada intensitas, ya. Intensitas komunikasi sahabat Auf ini dengan Rasulullah dan keberanian bertanya inilah yang menjadikan sahabat Auf bin Malik ini hafal akan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini dengan adanya dua kemungkinan di atas yang disebutkan tadi, kemungkinan dikeraskan atau kemungkinan ditanya, para fuqaha berbeda pendapat tentang syariat kaifiat pembacaan doa saat salat jenazah. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang tata cara membaca doa salat jenazah, doa di salat jenazah. Pendapat yang pertama mengatakan sebaiknya disirkan saja. Yundabul israru. Jadi bacanya kayak Allahu Akbar, Al-Fatihahnya sir, begitu. Kalaupun ada surat sir, terus Allahu Akbar, mau baca sholawat atau sholawat yang di pertama juga sir, silahkan saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jahar dan sir dalam pembacaan doa saat sholat jenazah adalah pilihan. Jadi tergantung imam, kalau pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua, boleh jahar, boleh sir. Penetapan boleh dan tidaknya tergantung imam maunya yang mana. Dan tentunya penetapan imam ini didasarkan karena melihat jamaah yang sholat. Oh, yang sholat ini kelihatannya, mohon maaf, orangnya nggak pernah ngaji, begitu kan? Ya, bacakan, keraskan. Keraskan bacaannya supaya apa? Supaya di belakang ikut ngecom orang Jawa bilang ya, ikut ngomong begitu, ya. Ikut membaca di dalam dirinya. Dan tentunya pembacaan ini, ya, itu ketika semakin dihayati, semakin menguatkan makna dan kekuatan doa itu sendiri. Itu sebabnya memang idealnya tadi pilihan. Baik, kita break, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Walaupun minkum walhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan berikutnya adalah, atau kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana berdasarkan
poin yang pertama tentang adanya kemungkinan maksud, makna yang dimaksud dari fahafitu min doaihi, hafal doanya, maka kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang tata cara pembacaan doa saat sholat jenazah. Yang pertama, sebaiknya disirkan, ya, sebagaimana disirkannya doa di sholat fardu, yundabul israr. Yang kedua, jahar dan sir dalam pembacaan doa adalah pilihan. Jadi imam dipersilahkan untuk memilih salah satunya, mau dijaharkan atau disirkan. Kemudian pendapat yang ketiga itu menyebutkan bahwasanya jika sholat jenazahnya di waktu siang hari, maka bacaan sholat jenazahnya disirkan. Tetapi kalau sholat jenazahnya itu di malam hari, maka bacaannya dijaharkan. Jadi ini mengikuti bacaan sholat fardu. Karena kalau kita memperhatikan sholat fardu kan duhur asar itu sunnahnya adalah sir, ya, disembunyikan. Tetapi kalau sholat maghrib, sholat isya, dan subuh itu sunnahnya adalah dijaharkan. Nah, dari kebiasaan yang berlaku atau dari ketentuan yang berlaku dalam sholat fardu inilah, tentang jahar dan sir inilah yang menjadikan adanya kias analogi hukum dan menempatkan menjadi pemahaman yang ketiga, yaitu adanya pemahaman bahwa jika sholat jenazahnya di waktu siang hari maka sebaiknya disirkan, dan kalau sholat jenazahnya di malam hari maka dijaharkan. Nah, ketiga pendapat ini saudara dan saudari tentu disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, karena dalam kaidah usul fikih juga ada sebuah kaidah yang disebutkan al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum itu diterapkan dengan memperhatikan kondisinya. Jadi kalau kondisinya memang banyak yang awam atau banyak yang lupa tentang sholat jenazah, ya walaupun siang hari dikeraskan juga tidak masalah. Hanya saja memang sebaiknya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, ya, daripada misalkan 1 minggu kemudian atau 1 minggu atau 40 harinya dicetakkan Yasin dengan ada fotonya dan gambarnya, lebih bagus memang kita menyiapkan tata cara sholat jenazah sederhana sehingga setiap orang takziah kita bagi. Itu yang paling bagus sebenarnya, ya. Dan ini menjadi semacam sunnatan hasanatan. Kalau Anda bisa mempelopori ini di masyarakat, Anda akan dapat pahala yang banyak. Karena ya kalau kita lihat ada orang yang tetangga yang meninggal dunia, ya daripada kita ngomongin kan juga nggak ngerti, mendingan ya dengan inisiatif seni 1 lembar kita fotokopi tata cara sholat jenazah, anjuran-anjuran begitu kita beritakan kepada tetangga tersebut, itu lebih bagus sebenarnya. Hanya saja seperti yang pernah saya sampaikan, sunnah di dalam memperlakukan jenazah memang amat sangat kurang diperhatikan dibanding dengan yang bukan sunnahnya. Karena memang biasanya kalau kita menghadiri jenazah, justru yang banyak adalah yang bukan sunnahnya yang nampak, ya. Termasuk ketika takziah, sekedar ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara dan saudari, poin yang ketiga dari pembahasan hadis ini mengajarkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa yang sesuai dengan kebutuhan utama jenazah itu sendiri. Nah, kebutuhan jenazah itu kalau kita memperhatikan doa yang panjang, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu dan seterusnya, maka kebutuhan yang utama dari jenazah adalah pengampunan. Makanya doa yang pertama, Allahumma firlahu. Artinya saudara, jika Anda ternyata sholat jenazah lupa, cuman bisanya ya Allahumma firlahu, ya udah ulang-ulang aja, Allahumma firlahu, ya Allah, Allahumma, begitu. Jadi insya Allah tidak menjadikan sholat jenazah Anda batal, karena rukunnya cuma di Al-Fatihah, begitu. Yang artinya kalau Anda tidak membaca itu dianggap tidak sholat, begitu. Jadi ini yang paling utama, ya.
pengampunan atau maghfirah. Hanya saja memang harus dipahami bahwa pengampunan atau maghfirah ini hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Ya, karena di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Jadi pengampunan insyaallah Allah siapkan jika ada yang memintanya, dan yang dimintakan pengampunannya adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Nah tentunya ini yang harus dipahami, karena kalau kita bicara pengampunan, ya, karena pengampunan hanya berlaku bagi yang tidak mensekutukan Allah, sementara kemusyrikan di kita kan amat sangat tipis. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kalau ada orang hujan, mengatakan paginya hujan, oh semalam hujan karena begini-begini, atau kemarin yang ngomong hujan karena Imlek, itu dosa, saudara. Kenapa hujan lagi Imlek? Itu dosa. Bahkan bisa jatuh kepada kemusyrikan kalau kata Rasulullah. Ada orang yang malamnya beriman, paginya kufur, gara-gara hujan. Oh bisa ya Rasulullah? Karena dia mengatakan hujan karena ini, karena ini. Jadi meyakini hujan turun karena Imlek. Kalau sekarang kan lagi Imlek nih, masih. Makanya kan hari pertama kedua nggak hujan, orang Tionghoa pada sedih ya, yang memperingati Imlek itu. Tapi ditunggu sampai 1 minggu katanya. Makanya sekarang hujan terus, senang banget mereka. Nah kalau kemudian orang Islam punya keyakinan itu bahaya, saudara. Ya. Karena itu bisa menjadi kekufuran. Bahkan kalau meyakininya karena ada kekuatan yang lain, bisa menjadi kemusyrikan. Ya. Syirik itu bahaya, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya. Ya. Ini surat An-Nisa ayat 48. Dan kalau kita bicara keimanan, prinsip dasar keselamatan itu sederhana, saudara. Prinsip dasar keselamatan itu diterangkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82. Di dalam ayat 82 surat Al-An'am, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, surat ke-6, surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan sedikit pun kezaliman, maka bagi mereka jaminan Allah keamanan, ya. Wahum, dan mereka muhtadun, mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, itu diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Yang dimaksud kezaliman itu adalah kemusyrikan. Makanya kita ikhtiar untuk membersihkan diri akidah kita dari kemusyrikan. Itu sudah insya Allah menjadi jaminan keamanan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, saudara dan saudari rahimahullah, itulah sebabnya kenapa dalam hadis sebelumnya Rasulullah mengatakan tidaklah seorang jenazah disalatkan oleh 40 orang tidak mensekutukan Allah, dan tentunya jenazahnya juga tidak mensekutukan Allah. Tapi kalau jenazahnya mensekutukan Allah, biar yang ngelatin jutaan juga, insya Allah tidak berpengaruh, ya. Karena seperti penjelasan sebelumnya, jika astagfirta lahum am lam tastagfir lahum la yaghfirullahu lahum. Jika engkau meminta ampun untuknya ataupun tidak memintakan ampun untuknya, Allah tidak akan mengampuni. Ayat itulah yang kemudian dijadikan hujah oleh Rasulullah kenapa dulu dia mau mensolati jenazahnya tokoh orang munafik, begitu. Tetapi kemudian setelah itu Rasulullah tidak mensolatkan lagi. Karena menurut Rasulullah, nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya nyolatin kan juga nggak dapat. Dia mah nggak berpengaruh begitu. Namun kemudian Rasulullah tidak melakukan lagi. Ini sebagai pembelajaran buat kita. Jadi saudara dan saudari, yang pertama, sebaik-baik doa kepada jenazah adalah mendoakan untuknya pengampunan. Karena pengampunan adalah kebutuhan. Dan hanya saja pengampunan ini tidak akan terjadi kecuali ya, bagi mereka yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, permohonan yang kedua adalah tentang rahmat. Ya. Ini warhamhu, kasihanilah dia ya Allah, atau rahmatilah dia ya Allah. Karena pada dasarnya prinsip rahmat itu hanya Allah akan
Allah hanya akan memberikannya kepada orang-orang yang memiliki ikhtiar tiada henti dalam urusan-urusan keimanan, urusan-urusan perbaikan diri, hijrah dan jihad. Ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ada kalimat ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berharap rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian permohonan yang ketiga adalah afiat. Wa'afihi, ya, yang bersifat perlindungan, ya. Ini bersifat perlindungan jasmani dari hal-hal yang merusakkan jiwa. Nah, ini saudara dan saudari wabillahi rahmatullah. Kemudian permohonan yang keempat adalah pemaafan, ya. Jadi afiat dan pemaafan berbeda. Kalau afiat perlindungan pada badan kita, makanya ada sehat wal afiat. Sehat itu tampak dari luar, afiat dari dalam juga sehat, begitu. Jadi tidak hanya jasmani, tetapi juga jiwanya juga sehat. Ya. Jadi tidak benar sebenarnya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Belum tentu, ya, karena badan yang sehat belum tentu jiwanya sehat. Badannya kelihatannya segar, ya, tapi ternyata ya jiwanya tidak sehat. Karena sekarang banyak orang sehat badannya, tapi pemabuk, mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan. Itu namanya tidak sehat, saudara. Nah, ini 4 doa utama yang diikhtiarkan, ya, untuk jenazah. Ya. Nah, insya Allah kita pada yang akan datang akan membahas tambahan pengertian doa ini. Ya. Saya menyebutkan 4 hal saja karena memang keterbatasan waktu kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk kita semua di dalam memahami masalah-masalah kematian. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang senantiasa mampu menata hidupnya dan menyiapkan amalnya untuk sesuatu sesudah kematiannya. Jadi mudah-mudahan kita semua insyaallah dijadikan orang-orang yang pintar dan cerdas sehingga kita mampu menjalani segala apa yang kita lakukan ini dengan baik dan benar. Demikian saja saudara dan saudari ikhwan billah rahimakumullah. Jika ada yang perlu didiskusikan silakan. Masih ada waktu, ya. 15-20 menit ke depan kita masih bisa diskusi dan dialog. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Silakan sahabat yang ingin bertanya, dan sebelumnya bagi yang belum memiliki buku atau kitab Bulughul Maram bisa melihat teman-teman yang sudah membawa bukunya. Ada 2 versi yang biasa yang hitam sampulnya atau coklat-coklat, atau versi yang hardcover yang nomornya bersesuaian dengan yang disampaikan Ustadz Miftah, itu yang hardcover, yang versi Gema Risalah Press. Dulu harganya 68.000, saya kurang tahu sekarang yang edisi sekarang, ya. Itu yang nomornya bersesuaian dengan Ustadz Miftah. Kalau yang agak kecil itu beda 1 kalau nggak salah, ya. Beda 1, tapi insya Allah tidak menjadi masalah. Walaupun sudah dimulai dari tengah-tengah, jangan khawatir sahabat yang mungkin baru pertama kali mengikuti, kitab ini masih akan lama dibahasnya, ya. Mungkin 5 tahun ke depan pun masih belum habis, ya. Jadi silakan untuk memiliki, atau bagi yang mungkin membawa smartphone atau membawa notebook, netbook, bisa mengcopy Bulughul Maram versi digital dari saya, dan itu pun nomornya berbeda 1 dari apa yang disampaikan Ustaz Miftah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Yang Ahwat, surat-suratnya sebaiknya ditulis pada saat sebelum masuk sesi pertanyaan, ya. Jadi biar cepat. Yang Ikhwan? Ustaz, ada yang ingin ditanyakan tapi di luar konteks jenazah. Adakah dalil yang membenarkan di saat di satu ruangan yang sama orang membaca Quran secara jahar, di kondisi yang sama atau di saat yang sama itu ada seseorang yang sholat sendiri gitu. Iya, dalil yang membenarkan seseorang membaca Al-Quran secara jahar, di saat yang sama ada seseorang yang sholat sendirian gitu, Ustaz. Terima kasih.
Udah nih, Afwan nggak ada yang nanya. Waktunya sedikit banget nih. Baik. Atau mau langsung nanya? Ada yang mau langsung? Ada? Oke. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya tentang doa untuk orang tua yang sudah meninggal. Biasanya kan kita diajarkan untuk membaca Allahumma gfir. Kalau jenazah itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau doa yang biasa diajarkan kepada kita untuk orang tua kita, baik yang meninggal ataupun masih hidup, itu doa Allahumma Pak Ustaz, saya lupa. Iya, ya Ustaz, itu maksudnya apakah yang lebih utama itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau doa yang sehari-hari kita baca, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Awat ada? Langsung juga nggak apa-apa. Biar jelas maksudnya. Ada? Kalau tidak ada, silakan Ustaz dijawab dulu. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tentang apakah ada dalil yang membenarkan seseorang membaca Al-Quran secara jahar di saat ada orang lain sedang sholat sendirian. Ya. Doa secara letterlock mungkin seingat saya belum membaca itu ya. Namun memang pernah ada, kita ambil mungkin kaidah umumnya, itu Rasulullah SAW melarang seseorang di dalam masjid mengeraskan suaranya, tapi bukan bacaan Quran. Karena kata Rasulullah di dalam masjid ada juga makhluk yang lebih bagus gitu, yang sedang melakukan, bisa jadi sedang sholat dan lain sebagainya. Nah kalau dilihat dari konteks secara umum, maka mengeraskan suara di masjid pada saat ada orang sholat tentu bisa menjadi yang bermasalah begitu. Namun kalau saya lihat misalkan di Mekah dan di Madinah, misalkan di Masjidil Haram, itu yang terlarang mengeraskan itu pas saat ritual sholat dilakukan di dalam masjid itu sendiri. Misalkan lagi sholat, kita nggak sholat, malah kita baca Quran, itu ya nggak boleh. Tapi setelah ritual selesai, kemudian ada orang sholat sunnah dan sebagainya, maka ada penetapan prioritas. Karena prioritas yang dilakukan adalah menuntut ilmu itu wajib, fardhu ain. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sholat tanpa ilmu itu nilainya berbeda. Karena ilmulah yang menjadi kunci adanya kekhusyuan. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas dalam kitab Dalilul Falihin pernah mengatakan mengkaji satu ayat itu lebih bagus daripada sholat tanpa ilmu, begitu, sepanjang malam. Nah dengan demikian, kalau misalkan kita lagi ngaji, biasa kayak di sini, ada orang sholat sunnah, biarin saja sebenarnya. Karena memang ini sudah menjadi alurnya seperti itu. Tinggal bagi mereka yang terlambat dan lain sebagainya. Nah dengan tidak adanya ketetapan secara letterlock atau hujah yang letterlock tentang tidak boleh seperti itu, itulah yang menjadikan adanya pendapat boleh-boleh saja sebenarnya. Ya. Terkecuali yang terlarang itu pas saat didirikan berjamaah, kemudian kita baca Quran sendiri, itu yang nggak boleh memang. Karena itu jangankan baca Quran, kita sholat lain pun lebih bagus dihentikan dengan ikut berjamaah. Itu yang ada seperti itu. Jadi sampai malam ini ya, saya belum menemukan satu hujah secara letterlock tentang apa yang Anda tanyakan, pembenaran membaca Quran, begitu. Jadi saya belum membaca, ya. Mudah-mudahan nanti lain kali bisa berkembang dan insya Allah bisa dijadikan tambahan keterangan. Yang kedua untuk saudari bahwa
Doa antara Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira atau rabbayani saghira dengan Allahumma gfirlahu warhamhu sebenarnya sama maknanya. Allahumma gfirli wali walidayya artinya ya Allah ampunilah juga, pengampun. Warhamhuma juga sama, rahmatilah, begitu. Seperti halnya mereka menyayangiku saat kecilku. Kemudian Allahumma gfirlah juga sama. Nah, kalau pertanyaannya manakah yang lebih utama? Jelas kalau untuk orang yang sudah meninggal dunia, yang lebih utama adalah yang ini. Ya. Allahumma gfirlaha atau Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, itu ada kalimat kama rabbayani. Rabbayani itu mendidik, berarti itu lebih ditempatkan pada saat orang tua masih hidup. Karena masih ada interaksi. Dari mana ada makna interaksi? Karena ada kalimat mendidik. Gitu. Jadi hikmah dari adanya amalan orang tua kepada kita, dan orang tua itu masih hidup, maka dianjurkan dengan seperti itu. Namun kalau Anda merasa kurang nyaman, saya menganjurkan dua-duanya dipakai. Apalagi misalkan bapak kita masih hidup atau ibu kita masih hidup, tapi orang tua yang satu sudah meninggal. Udah dua-duanya aja dibaca. Pertama Allahumma gfirlahu warhamhu atau Allahumma gfirli wali walidayya warhamhu kama rabbayani saghira. Baru yang itu. Nah, yang kedua, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau Allahumma gfirli wali walidayya, itu yang pertama kita minta ampun untuk diri kita dulu. Kalau Allahumma gfirlahu nggak ada untuk kita. Semuanya untuk orang tua, begitu. Jadi kalau tadi makanya kalau kita masih hidup ya, maka Allahumma gfirli, kita baca Allahumma gfirli wali walidayya begitu. Makanya kalau kita sudah meninggal, kita kan juga nggak bisa baca Allahumma gfirli dong ya. Kita didoain sama orang begitu. Jadi dengan demikian perbedaan yang utama dari penjelasan perbedaan tadi, yang pertama Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada kalimat rabbayani itu menjadi wajib istidlal bahwa itu lebih bagus dilakukan saat orang tua masih hidup. Kedua, Allahumma gfirli wali walidayya itu ada doa untuk diri kita. Tapi kalau Allahumma gfirlahu tidak ada untuk kita. Itu semua untuk jenazah atau untuk sudah meninggal dunia. Jadi Anda membaca dua-duanya juga boleh, ya, salah satunya juga boleh. Tetapi kalau pilihan mana yang lebih utama untuk yang sudah meninggal dunia, jelas pilihannya adalah doa yang tadi. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madakhalahu. Terus Allahumma gsilhu bil ma'i wa salji wal bardi wa naqihi minal khataya kama yunaqas sabal abyadu minad danasi, dan seterusnya, ya. Itu saudari ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dimaknai, dipahami. Silakan kalau masih ada tambahan. Ya, yang lain? Ahwat masih ada? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Ya. Dari sahabat Abdul Wahid di Tasikmalaya menanyakan, mohon mungkin dijawab lagi Ustaz, mengenai tahlilan. Kalau kita diundang tahlilan itu bagaimana bersikap dan bagaimana hukumnya Ustaz? Tahlilan. Ahwat benar? Nggak ada yang mau nanya? Ada? Ya sudah. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk Saudara Abdul Wahid ya. Kalau ditanya bagaimana hukum tahlilan, tahlilan tidak ada hukumnya. Kalau kita syariat sunnah nggak ada. Bahkan banyak ulama yang mendudukannya sebagai amalan yang bid'ah begitu, yang terlarang. Begitu. Karena di dalam ritual itu memang ada amalan-amalan yang diharamkan, seperti menyediakan makanan buat orang yang takziah itu diharamkan. Bahkan seorang santri dari Singaparna, ya, Singaparna itu adalah muridnya Abah Anom. Saya pernah membaca buku kecilnya, dia mengkritisi itu bahwa menyediakan makanan bagi orang yang takziah itu haram hukumnya. Dengan demikian menghadiri tempat-tempat di mana ada yang diharamkan, jelas kita ikut haram. Begitu. Jadi dengan demikian kalau ditanya hukum, jelas hukumnya jelas, ya, tidak ada sunnahnya, syariatnya justru dilarang. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita? Nah ini yang perlu dibedakan, bahwa sikap kita yang terbaik adalah
ya menolak, kita menyampaikan. Cuman memang kita tidak bisa menolak secara frontal karena pasti menimbulkan masalah. Alangkah baiknya jika kita misalkan tahu kebiasaan di masyarakat gitu, aktiflah, perlihatkanlah bentuk perhatian kita dan kesedihan kita, duka cita kita dengan cara membantu sepenuhnya. Misalkan begitu dia jenazah kita bantu dan aneka macam bantu. Setelah selesai kita bilang, mohon maaf saya hanya bisa sampai di sini bantu. Nanti kalau malam ada acara saya nggak bisa hadir. Bukan karena saya tidak menghormati dan sebagainya. Dan itu contoh seperti itu ya saya bercermin pada orang tua saya sendiri, saudara. Jadi orang tua saya, bapak saya senantiasa walaupun masyarakat tahu dia nggak akan pernah datang tahlilan begitu. Jadi ya, tapi bapak saya selalu mengajarkan, udah kalau mau bantu aja sepenuhnya pada hari itu yang kita bisa, selesai itu kita bilang. Lalu malamnya nggak pernah datang lagi, begitu. Karena memang jatuhnya bisa menjadi hal yang salah. Tapi kalau kita sudah nggak mau datang sama sekali, begitu takziah nggak ada, malamnya nggak datang, pasti orang akan bertanya. Nanti dia bilang, emang dia nggak akan mati apa, begitu. Dan walaupun sebenarnya bagi kita sih urusannya, kita mati yang berdosa kan orang yang meninggal, yang hidup kan. Kalau kita nggak mau sama kita begitu. Makanya seperti kemarin kita bahas, hukum asal mengumumkan kematian saja di kalangan para sahabat ada yang menganggap sebagai bentuk niyaha, diharamkan. Karena kebiasaan orang jahiliyah kalau yang meninggal orang tenar itu publisitasnya dengan cara menyuruh seorang penunggang kuda menyebar ke kampung, telah meninggal, celakalah, sedihlah begitu. Makanya ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berwasiat, kalau saya mati jangan diinformasikan. Namun karena ada beberapa hal, misalkan kebutuhan kita, para ulama mengizinkan untuk menginformasikan untuk kebutuhan sholat jenazah, disolatkan oleh orang yang saleh, itulah yang menjadikan kenapa kita juga harus mengumumkannya. Jadi sebenarnya urusan kita, kalau kita meninggal, disolatin dan tidak disolatkan, sebenarnya bagi kita sih nggak ada masalah. Kalau kitanya benar gitu lah. Ya. Insya Allah, Allah maghfirlahu sendiri kan bermanfaat kalau kitanya tidak mensekutukan Allah. Jadi daripada kita terjebak pada amalan dunia yang mengkhawatirkan nanti masyarakat sama saya nggak begini. Kenapa kita lebih takut asumsi masyarakat daripada takut Allah tidak mengampuni kita? Justru dengan kita tidak mendatangi acara-acara yang di sana berpotensi menimbulkan keharaman, ya kita mendingan ya karena untuk takut sama Allah. Makanya saya pernah menganjurkan, boleh saja kalau Anda misalkan takziah, dalam pengertian masih dia buka takziah, menghibur, ya memang satu tidak mesti dengan ritual tertentu, membaca, mengirimi, dan lain segala macam. Karena yang terjadi dalam ritual tahlilan kan adalah bukan mendoakan, tapi juga ada tambahan mengirimi pahala bacaan-bacaan. Yang kedua, adanya makanan. Itu sebabnya saya anjurkan, pernah saya menganjurkan, kalau memang kita mau merubah, ya udah umumkan, silahkan datang malam takziah di rumah saya, ada apa, mengingat kematian, tausiah apa, tapi mohon NB, harap bawa makanan masing-masing begitu. Itu nih saya nggak ada yang datang, itu pelit amat begitu ya. Tapi memang harus begitu saudara, kalau kita mau merubah masyarakat begitu. Ya, saya sudah pernah menganjurkan itu di sebuah pengajian di daerah Bojonggede. Efeknya apa? Besoknya saya nggak boleh ngaji lagi. Oh, ini Ustaz, saya bilang ya, Anda tanya, saya wajib menjawab. Kalau saya nggak wajib jawab, saya dosa. Anda terima alhamdulillah, nggak terima juga bagi saya sih alhamdulillah. Saya bukan takut Anda nggak ngundang saya. Bagi saya rezeki bukan di situ. Rezeki itu Allah udah punya cara. Ini mah hanya mediasi kita berbagi ilmu saja. Saya bilang. Dan memang akhirnya nama saya diblokir di situ. Jadi gitu. Pakai NB. Boleh, silakan malam. Tapi NB-nya adalah bawa makanan masing-masing. Begitu. Silakan kalau perlu ditambahkan. Sebenarnya sudah pernah ditanyakan, tapi mau dijawab lagi mungkin pendatang baru. Adakah dalil untuk yang menyebutkan bahwa dianjurkan sholat goib untuk orang yang sudah meninggal? Atau lebih tepatnya sholat goib itu dalilnya apa? Kemudian yang kedua, yang ini yang terakhir ya, rekan-rekan yang ingin bertanya mohon ditahan dulu, disimpan untuk minggu depan. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat.
Jadi kalau tertinggal maka harus rakaatnya ditambah sesuai yang kurang. Namun saya pernah mendengar ketika masbuk sampai dengan ruku dianggap telah ikut satu rakaat. Bagaimana Ustaz hukumnya? Baik, terima kasih. Tambahan pertanyaannya. Yang pertama, adakah dalil untuk sholat gaib? Ada dalilnya. Seperti kemarin kita bahas dari kasus kematian Raja Najasyi. Hanya saja, sholat gaib itu disyariatkan oleh para imam-imam, ya, adalah posisi jenazah itu harus searah dengan kiblat. Jadi kalau Rasulullah mensolatkan Raja Najasyi karena posisi Afrika itu berada dari kota Madinah itu ada di sebelah utara, ya, kalau salah. Sebentar. Karena posisi Masjidil Haram itu sebelah selatan, saudara. Jadi kayak gini, pas begini. Kalau kita akan menghadap sana. Jadi di sini Masjid Nabawi, sana Mekah, sananya Afrika. Jadi para fuqaha membolehkan salat gaib, syaratnya adalah dia posisinya ada di searah kiblat. Kalau misalkan yang meninggalnya di timur, gak bisa. Gitu kan. Jadi kan gak boleh masa salat gaibnya ke sana, gitu kan? Kan tetap harus ke kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mensyaratkan jika tidak ada yang mensolatkan sama sekali, begitu. Nah, seringkali masyarakat di Indonesia ini salah paham. Kalau dia pergi ke kota Makkah di Madinah, sholat jenazah dianggap sholat gaib. Padahal sholat yang setiap hari ba'da sholat fardu di Madinah ataupun di Masjidil Haram itu bukan sholat gaib karena ada jenazahnya. Sehingga orang mengatakan, oh di sini aja di Makkah aja sholat gaib melulu. Di sana bukan gaib, ada jenazahnya. Ya, bagi orang yang tidak tahu dianggapnya sholat gaib, begitu. Padahal itu jenazah di Masjid Nabawi itu posisi pintu untuk memasukkan jenazah itu ada yang sebelah sana, yang Kubatus Sakhra itu sebelah sana ada. Saya melihat sendiri pernah suatu hari begitu, oh itu jenazah datang dimasukkan. Nah jadi kembali, memang dibolehkan ada salat gaib, tetapi ada syarat yang mengikatnya begitu. Jadi kalau salat gaibnya kayak sekarang orang yang meninggal di Kalimantan atau di Papua, ya nggak bisa kita salat gaib. Karena arahnya di sana, begitu. Dan kedua, alternatif salat gaib itu, kalau kita takziah, diizinkan salat jenazah di atas kuburannya. Rasulullah itu pernah mensolati jenazah di atas kuburannya. Hadis Bulughul Maram sebelumnya sudah kita bahas. Jadi itu saudara dan saudari ya, untuk pertanyaan pertama, ada salat gaib adakah dalilnya? Ada. Tapi ada syarat yang dijelaskan. Kemudian, bagaimana dengan pendapat tentang orang atau ulama yang mengatakan batasan minimal 1 rakaat adalah di ruku? Betul, memang ada hadisnya. Barang siapa mengikuti ruku masih dihitung 1 rakaat. Tetapi saya akan menjelaskan itu rakaat yang tidak sempurna. Artinya, Anda tetap insya Allah tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda ikut ruku. Tetapi karena Anda tidak baca Al-Fatihah, rakaat Anda ini enggak sempurna. Betul dapat 1 rakaat, tapi rakaat yang tidak sempurna. Nah pertanyaannya, Anda mau sholat dapat pahala enggak rakaatnya? Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sholat yang menjadikan berpahala tidaknya dalam 1 rakaat adalah dibacakannya Al-Fatihah. Itulah sebabnya saya menganjurkan, kalau Anda masbuk, Anda datang lagi ruku, ikuti ruku. Insya Allah itu dari tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan yang akan mengurangi, ya, yang akan menambahi kekurangan Anda karena Anda terlambat. Tetapi jangan Anda buang kebaikannya itu sebatas kebaikan yang tidak maksimal. Karena kemaksimalan kebaikan rakaat Anda itu ada pada bacaan Al-Fatihah. Nah itu penjelasannya saudara. Dan memang betul ada hadisnya. Dan itu pernah kita bahas, ya. Tapi yang jelas, kembali karena ini fikih, saudara. Ya. Fikih boleh orang berbeda pendapat. Silakan saja ulama yang tadi mungkin Anda pernah dengar berpendapat begitu. Memang dia tanggung jawab dia di hadapan Allah seperti itu. Tapi kalau Anda tanya kepada saya mencoba ingin menyampaikan gambaran utuh tentang bagaimana seharusnya
Karena ada satu hadis yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bernilai, berpahala tidaknya satu rakaat kita ada pada dibaca tidaknya Al-Fatihah. Itu saudara ya. Mungkin ini saja. Ya, baik saudara dan saudara iman fillah rahimakumullah, demikian kaji kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita sebagai wasilah kita mendapatkan kebaikan dan ridhonya di dunia dan akhirat nanti. Mari akhiri kebersamaan kita dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bimbing kami, Ya Allah, di dalam memahami kebenaran-Mu. Beri kami, Ya Allah, kemampuan untuk menjalankan segala perintah-Mu. Beri pula kami, Ya Allah, kemampuan dan kekuatan untuk meninggalkan segala larangan-larangan-Mu. Berikan kami, Ya Allah, kemudahan berteman dengan orang-orang yang solih, teman yang menjadikan kami termotivasi untuk melakukan kesolihan. Wahai Allah, berikan untuk kami cinta, Ya Allah, cinta yang menjadikan kami mencintai-Mu sepenuhnya. Cinta yang mendekatkan kami kepada amalan-amalan yang Engkau ridhai. Berikan untuk kami, Ya Allah, karunia yang terbaik, agar kami pun mampu menjalani hidup ini dengan kebaikan. Jadikanlah segala apa yang kami lakukan, Ya Allah, penambah kebaikan, menambah kemuliaan kami di sisi-Mu. Ya Allah, Ya Rabb, muliakan kami dengan ampunan-Mu. Muliakanlah kami, Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Muliakanlah kami, Ya Allah, dengan rahman dan rahim-Mu dalam kehidupan dunia ini dan akhirat nanti. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin.